Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endar Purbaning Tias dengan NIM 19 10 20 11 10, prodi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan evaluasi pemeriksaan fisik BBL atau bayi baru lahir. Langsung saja ke videonya. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan Apgar Score. Nah, yang pertama kita bisa memulai pemeriksaan air parents, yaitu membuka baju dede bayinya. Nah, habis itu kita melihat warna kulit dari si bayi. Di sini ada 3 skor. Nah, yang pertama skor 0 itu untuk warna kulit bayi keseluruhan berwarna biru. Skor 1 itu untuk warna biru di bagian ekstremitas bayi. Yang warna 2 itu warna kulit bayi berwarna kemerahan. Terus yang kedua, kita bisa mengecek denyut nadi bayi. Nah, di sini di bagian apex, di atas payudara bayi atau di bagian kiri payudara bayi, itu kita cek di bagian sini. Setelah kita cek, kita bisa mendapatkan hasil biasanya kurang dari 100 atau lebih dari 100 per menit. Yang ketiga, itu kita melihat respon atau reaksi bayi menangis atau tidak. Jika bayinya menangis, maka poinnya 2. Lalu yang keempat, kita bisa melihat aktivitas dari si bayi. Apakah bayi beraktivitas aktif atau tidak. Jika kita menggerakkan ekstremitas dari bayi dan bayi bergerak dengan aktif, maka poinnya 2. Lalu yang terakhir itu adalah respirasi. Nah, respirasi kita bisa melihat dari bayi ini menangis atau tidak. Jika bayinya menangis dengan kencang, maka poinnya 2. Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan bagian kepala sampai kaki pada bayi baru lahir. Nah, yang pertama kita memeriksa bagian kepala. Nah, kita cek bagian kepala bayi apakah ada benjolan atau kelainan atau tidak. Lalu, yang kedua, kita meriksa bagian mata bayi. Apakah ada kelainan atau tidak. Kita bisa melihat apakah bayi ini buta atau tidak dengan menggerakkan tangan kita. Jika dia mengikuti atau mengedipkan, maka dia tidak buta. Lalu, dicek bagian matanya, lihat keutuhan matanya atau tidak. Jika matanya utuh berarti bayinya normal. Lalu yang ketiga itu kita bisa melihat bagian hidung bayi. Nah, kita cek apakah ada hembusan nafas atau tidak. Lalu kita lihat lubang pada bagian hidung, apakah ada kelainan atau tidak. Selanjutnya kita cek pada mulut bayi. Nah, mulut bayi ini dia refleks atau tidak. Jika dia refleks berarti dia normal. Selanjutnya kita cek bagian telinga. Nah, pada bayi normal telinganya ini bersejajar dengan mata. Lalu kita lihat keutuhan dari daun telinganya ini. Jika utuh berarti normal. Lalu selanjutnya kita lihat pada bagian leher. Nah, di leher ini biasanya tampak kerutan pada bagian leher. Itu kalau ada tampak kerutan pada bagian leher bayi itu biasanya normal. Kita lihat lehernya apakah ada lecet atau tidak. Selanjutnya kita inspeksi pada bagian tubuh bayi. Kita yang pertama inspeksi pada bagian ekstremitas tangan. Kita lihat di jari-jari tangannya apakah ada polidactyly atau subdactyly. Kita lihat jari-jarinya itu lebih dari 5 atau kurang dari 5. Lalu inspeksi pada bagian dada, khususnya payudara. Lalu setelah kita mencet bagian payudara si bayi, biasanya akan keluar air ASI. Nah, itu tuh normal dan biasanya akan hilang sendiri pada beranjaknya usia dia. Selanjutnya itu kita inspeksi bagian perut bayi. Nah, kita bisa lihat pada tali pusatnya. Itu apakah ada tanda-tanda infeksi atau tidak. Lalu selanjutnya kita inspeksi pada bagian punggung. Kita raba apakah ada 'spina tifida atau tidak. Selanjutnya
kita periksa pada bagian genitalia. Pada bagian genitalia kita periksa apakah ada kelainan atau tidak. Untuk bayi laki-laki kita lihat skortumnya sudah naik atau belum. Lalu untuk perempuan biasanya labia minoranya itu menonjol. Selanjutnya kita periksa pada bagian anus. Nah, itu di anusnya ada atau tidak. Dan terakhir itu ada pemeriksaan, kita periksa pada bagian kaki. Nah, kita cek jari-jari kaki pada bayi itu apakah ada polydactyly atau synaptyly. Selanjutnya itu kita pemeriksaan antropometri. Yang pertama kita menimbang berat badan bayi. Kita timbang berat badan bayi menggunakan timbangan. Nah, karena saya tidak mempunyai timbangan, maka saya akan menggunakan alat seadanya. Di sini timbangan ini harus dilapisin dengan kain atau bayinya bisa kita gunakan dengan baju. Nah, tapi karena bayinya ini tidak menggunakan baju, maka timbangannya kita lapisin dengan kain. Lalu kita timbang bayi. Lalu kita mendapatkan hasil 2.500 gram atau bisa 4.000 gram. Itu adalah nilai normal pada bayi. Yang kedua itu pemeriksaan panjang badan bayi. Karena saya tidak mempunyai alat ukur panjang badan bayi, maka saya menggunakan alat seadanya lagi. Kita ukur panjang badan bayi dari mulai kepala sampai kaki. Dan kita mendapatkan hasil normalnya itu 46 sampai 50 cm. Nah, yang ketiga itu lingkar kepala. Kita mengukurnya dengan menggunakan meteran ini. Kita bisa mengukur lingkar kepala dari mulai sisi frontal atau bisa di bawah kepala. Nah, kita mengukurnya menggunakan satuan inci. Begini. Lalu kita mendapatkan nilai normalnya 30 sampai 33 inch atau bisa lebih. Selanjutnya kita ukur lingkar dada melewati batas payudara atau bisa di atas payudara seperti ini. Oke, kita mendapatkan nilai hasilnya itu 24 atau bisa lebih biasanya dengan ukuran bayi. Selanjutnya kita ukur lingkar lengan. Ukur lingkar lengan biasanya menggunakan ukuran lingkar lengan pada ibu atau bayi, tapi karena saya tidak mempunyai maka saya menggunakan ukuran meteran seperti ini. Baik, kita dapat hasil 11 cm atau biasanya 15 cm atau sekitaran segitu. Selanjutnya kita mengukur lingkar perut. Kita ukur lingkar perut dari atas pusat atau di samping pusat. Seperti ini. Kita mendapatkan nilai 31. Nah, biasanya hasil normalnya itu 31 sampai 35 cm. Selanjutnya itu pengukuran tanda-tanda vital. Nah, dengan bayi biasanya kita cuma menggunakan ukuran suhu. Kita mengukur suhunya. Setelah kita menunggu kurang lebih 5 menit, kita mendapatkan hasilnya 35 sampai 36 derajat Celcius. Itu nilai normal. Dan setelah itu periksa nadi. Kita bisa menggunakan stetoskop untuk mengetahui detak jantung bayi. Nah, kita mengukurnya di bagian apex. Sebenarnya kita menggunakan stetoskopnya ini di dalam kerudung, tapi karena keadaan waktu dan tempat, maka saya seperti ini menggunakannya. Nah, kita mengecek nadinya itu dari atas apex atau di bagian apex ini.
Oke. Biasanya nilai normalnya itu kurang dari 100 atau lebih dari 100 per menit. Nah, selanjutnya kita pemeriksaan refleks pada bayi baru lahir. Yang pertama adalah refleks Moro. Nah, refleks Moro ini kita bisa menggunakan dengan cara mengagetkan bayi, bisa dengan memukul benda atau meja agar bayi kaget, seperti ini. Nah, jika respon bayi itu kaget, maka dia akan mengangkat tangan dan membentuk huruf C. Lalu yang kedua itu refleks rooting. Nah, refleks rooting ini kita mengusapkan jari atau dot atau sesuatu atau benda apapun itu di pipi bayi dengan cara melingkar seperti ini. Nah, nanti respon bayi itu dia akan membuka mulutnya. Nah, yang ketiga itu adalah refleks swallowing. Nah, refleks swallowing ini kita menggunakan benda dot atau puting ibu itu akan dimasukkan ke dalam mulut bayi. Nah, respon bayi itu nanti dia akan membuka mulutnya dan menghisap atau menelan puting ibu bayi itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah refleks berkedip. Refleks berkedip ini kita bisa menggunakan kapas atau menggunakan senter, tapi di sini saya menggunakan pen light. Nah, seperti ini. Kita dekatkan ke mata bayi. Jika dia normal, maka refleksnya dia akan merespon, matanya akan berkedip. Selanjutnya itu kita refleks pupil. Refleks pupil ini di bagian kornea pupil dia akan mengecil. Oke, jika refleks kornea ini, pupilnya ini mengecil, maka dia normal. Selanjutnya adalah refleks glabella. Nah, refleks glabella itu memberikan ketukan halus pada tengah dahi. Seperti ini. Di tengah dahi, responnya maka dia akan menutup matanya. Selanjutnya itu adalah refleks tonic neck. Nah, refleks ini tangan bayi diangkat, maka kepala bayi akan mengangkat seperti ini. Jika kita angkat seperti ini, maka otomatis bayi ini kepalanya akan ikut mengangkat seperti ini. Nah, selanjutnya adalah refleks palmar Graskin. Nah, palmar Graskin ini bayi akan menggenggam ketika ada benda atau stimulasi yang ada di tangannya, mau tangan kanan ataupun tangan kiri. Dia akan secara refleks menggenggam tangan kita seperti ini dengan kuat. Nah, yang selanjutnya itu sama saja, yang di kaki sama seperti tangan tadi. Kita mengusap-ngusapkan di telapak kakinya, maka kakinya akan refleks seperti mencengkeram, tapi seperti ini di kakinya. Selanjutnya adalah refleks curling. Nah, refleks curling ini telungkupkan bayi, maka bayi dia akan merangkak. Nah, seperti ini. Kita menelungkupkan bayi seperti ini, maka dengan otomatis bayi akan seperti jalan merangkak seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah refleks stepping. Nah, refleks stepping ini kita mengangkat bayinya diangkat seperti ini, dan kita menggerakkan bayi seperti berjalan atau melangkah. Nah, responnya nanti bayinya, kakinya ini akan berjalan atau melangkah layaknya orang melangkah pada umumnya. Nah, selanjutnya itu ada refleks Habiskin. Nah, refleks ini jari kaki akan mencengkram, maka bayi akan hiperekstensi seperti ini. Nah, selanjutnya itu adalah drinking reflex. Nah, drinking reflex ini berstimulasi pada bagian mata. Nah, dengan sinar kita bisa menggunakan pen light lagi. Nanti dia responnya akan menutup matanya seperti ini. Nah, jika bayi tidak menutup matanya, kemungkinan besar bayi itu buta. Tapi jika mata bayi menutup, maka itu bayinya normal. Selanjutnya itu ada yawning reflex. Nah, yawning reflex ini
si bayi akan menjerit ketika dia kelaparan, bisa menjerit atau biasanya dia menangis. Selanjutnya itu adalah refleks swimming. Nah, refleks swimming ini bayi ini akan berenang ketika dia dimasukkan ke dalam air. Selanjutnya itu ada refleks ekstraksi. Nah, refleks ini menggunakan tangan untuk membuka mulut seperti ini, dan di atas lidah itu kita bisa menggunakan sendok atau spatula. Nanti dia akan mengeluarkan lidahnya. Nah, seperti itu. Adalah refleks Taltz. Nah, refleks Taltz ini kita mengejutkan bayi itu dengan cara suara tiba-tiba seperti tepuk tangan. Nah, jika kita menepuk tangan dan tangan bayi ini refleks mengangkat dan menggenggam, maka itu dikatakan normal, seperti ini. Nah, lalu bayi ini tangannya akan tiba-tiba menggenggam, refleks menggenggam seperti itu. Nah, itu bisa dikatakan normal. Nah, yang terakhir itu adalah knifing breathing. Nah, ketika kepala diputar ke kiri atau ke kanan, maka badannya akan mengikuti. Seperti ini contohnya. Nah, ketika kepalanya kita putar seperti ini, maka dengan refleks badan bayi ini akan ikut miring seperti ini. Dan begitu pun sebaliknya di kanan ataupun di kiri. Baiklah, itulah video dari saya. Mohon maaf jika saya banyak kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.